Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa pada siang sore hari ini. Kami tetap tayang tiap hari jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi saudara sekalian. Dan saya ingin membawakan firman Tuhan sedikit renungan yang terdapat dalam Roma pasal 1. Kita lanjut yang kemarin, bagaimana keyakinan Paulus tentang kekuatan Allah dalam Injil. Nah, sekarang kita lanjut ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara, tadinya kita belajarkan di ayat 16 dan 17 bagaimana Paulus yakin kokohnya Injil Kristus Yesus itu ya saudara, dan semua orang harus tahu, semua orang harus hidup dalam kebenaran, dan orang benar akan hidup oleh iman. Artinya iman kepada Tuhan yang selalu akan membawa kita kepada janji-janji Dia. Belum terjadi, tapi karena kita beriman maka itu terjadi saudara. Nah, kelihatan juga kasih Tuhan luar biasa. Tetapi lihat, kalau pada orang fasik dan tidak mau bertobat, dia hidup dalam kelaliman, kejahatan hari demi hari, maka murka Allah akan terjadi. Memang Allah itu kasih, tetapi semua ada waktunya untuk kebaikan kita. Saudara ya, walaupun saudara mengatakan dengan dalil-dalil apapun bahwa Tuhan Yesus kan baik. Lah kalau karena dia baik, dia tetap benar saudara. Nah, benar itu bukan berarti kesalahan saudara atau kebenaran pribadi saudara yang tidak tersandar dalam firman Tuhan, dan itu Yesus baik dan harus menerima kenyataan kebenaran yang salah karena pikiran kita yang merasakan benar padahal tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak demikian saudara. Artinya dia tetap dalam kebenaran, dia tidak bisa hidup atau menerima ketidakbenaran manusia. Oleh sebab itu kita perlu dibenarkan oleh firman Tuhan. Amin saudara. Injil, percaya pada Yesus dan minta Yesus berkarya dalam hidupmu, maka hal-hal yang lalim, hal-hal yang jahat itu diubahkan, dan kita akan senang melakukan yang benar. Ya, saudara, orang yang dicintai Yesus dan mencintai Yesus akan melakukan apa yang Yesus ingin lakukan, apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Seperti orang pacaran, dia akan melakukan keinginan pacarnya atau kebaikan-kebaikan yang ingin diharapkan oleh pacarnya dan yang sering dilakukan oleh pacarnya. Kalau itu tanda kutip baik ya saudara ya, maka kita pasangannya akan melakukan demikian kan ya, karena cinta kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari saudara percaya bahwa kalau murka Allah nanti akan datang ketika Yesus datang sebagai raja di atas raja, sekaligus sebagai hakim ya saudara. Nah, inilah yang harus kita lihat, bahwa orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman akan mendapat hukuman Allah. Ya, maka kita beralih dong, berubahlah saudara, waktunya, kesempatan yang ada jangan disalahgunakan. Hiduplah dalam kebenaran, karena kalau engkau benar, maka engkau termasuk golongan orang benar yang hidup oleh iman kepada Yesus. Karena apa? Karena ketika engkau melihat kenyataan ini kok nggak masuk di akal, dan saya nggak bisa hidup dengan keadaan seperti ini. Keuangan saudara terbatas, kemudian saudara bilang ini banyak biaya nih, ternyata saya belum dapatkan uang. Ketika engkau beriman kepada Tuhan, dibandingkan engkau lari pada kejahatan, penipuan, pembohongan, pencurian, pilihan ada di tangan saudara. Larilah kepada Tuhan, minta mujizat Tuhan, itulah berjalan dengan iman. Di depan mata tidak ada jawaban yang real, yang nyata, yang bisa membuat logika kita aman, tetapi dengan iman kita bisa dapatkan semua itu. Amin saudara. Nah, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, kalau engkau katakan gak ada Allah, kok Allah gak lihat? Allah tahu. Dari mana kita tahu? Dari karya Dia ya, dari karya Dia, kekuatannya yang kekal, keilahiannya nampak dari karya-karyanya. Ada anugerah umum, matahari, bulan, bintang,
cuaca yang ada. Saudara berdoa pada siapa untuk meredakan cuaca yang bahaya? Ketika engkau di pesawat, ketika engkau di laut, engkau minta kepada Tuhan dan tiba-tiba terjadi mujizat. Itu karena ada Allah. Dari karyanya kita akan tahu bahwa Tuhan mengatur. Tidak mungkin dong tercipta dan tidak ada yang mengendalikan dunia ini. Pasti ada Allah yang luar biasa yang mengendalikannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayakah engkau? Kalau engkau percaya, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sukacita Allah ada dalam hidupmu. Ketenangan di keadaan yang tidak nyaman engkau tetap miliki. Itulah ciri-ciri anak Allah yang hidup oleh iman. Ya saudara ya. Makanya kita sebagai anak Allah jangan mau berdalih dengan firman Tuhan. Jangan mau hidup dengan berlawanan dengan firman Tuhan. Toh firman Tuhan ini untuk kebaikan kita, untuk menuntun kita pada terang, kebenaran, kepada terang, kepada kenyataan hidup yang diberkati Tuhan. Saudara, kami pun mengalami itu, bukan hanya karena teori, tetapi hari demi hari kami hamba Tuhan, kami pendoa-pendoa mengalami hal demikian, saudara. Jangan berpikir saudara untuk melakukan tayangan dan itu tidak perlu mujizat. Perlu saudara. Terkadang kami berdoa untuk jaringan, kayak berdoa untuk waktu yang ada di perjalanan harus seperti apa, Tuhan punya rencana bagaimana. Kami bisa terbawa emosi labil. Kenapa? Karena mau pingin syuting di tempat ini, orangnya tolak. Ternyata maksud Tuhan di tempat yang Tuhan sudah sediakan supaya memberkati orang-orang di sekitar itu, bukan di tempat yang menolak. Ya itu terjadi saudara di dalam pelayanan-pelayanan kami. Ketika kami juga melayani orang-orang yang ada, belum tentu yang tetangga-tetangganya menerima, belum tentu saudara-saudaranya menerima. Bahkan ketika tayangan diberikan kami berperang peperangan rohani, ada orang yang menguji kami tetapi kami balikan kepada apa, siapa yang menabur dia yang menuai. Kami mau menabur doa, kami mau tuayan saudara mendoakan kami. Sebab itu kalau ada mungkin orang-orang yang ingin menguji kami patahkan kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus. Dan itu pasti kalah. Kenapa? Yesus Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Jadi kita memuji kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan kuasa manapun. Buktikan sendiri saudara. Ketika engkau bilang, aku punya kuasa yang ini, namanya kuasa apa, B, C, D, terserah. Tetapi kau bandingkan dengan kuasa Tuhan. Uji itu dalam 1 bulan. Dalam 1 minggu kau sungguh-sungguh ujilah kuasa Tuhan dan kuasa yang lain. Terbukti? Pasti saya yakin terbukti firman Tuhan. Iya dan amin saudara. Amin. Jadi hal-hal inilah yang harus kita pelajari, bahwa Tuhan mampu melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Asalkan engkau beriman sungguh pada Injil kekuatan Allah. Dia menyelamatkan banyak orang. Dia membawa orang pada keselamatan yang kekal. Yang bukan di dalam nama Yesus. Lindungi kami seperti biji matamu Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami mau berhati-hati, kami percaya Tuhan yang melindungi kami, menjaga kami dengan indahnya, dengan baiknya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kami punya kerinduan melayani. Biarlah kami punya kerinduan untuk berdoa buat banyak orang. Tuhan tolong kami Tuhan. Kami terbatas. Tetapi kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas membawa kami dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Pelayanan Tetaplah Berdoa ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pelayanan yang lewat platform sosial media, YouTube, Florence Kano Channel, lewat Facebook fanpage Tetaplah Berdoa, lewat TikTok yang ada Tuhan. Tuhan yang paling tahu menjangkau jiwa-jiwa yang ada Tuhan Yesus. Kalau hal-hal yang sekuler Tuhan berikan viral, kami juga percaya Roh Allah bekerja agar firman Tuhan itu viral sampai ke orang-orang yang menerima Yesus, sampai kepada orang-orang yang mau dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah kesukaan yang dari sorga. Itulah sukacita kami, bahwa banyak orang mendapatkan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan ada bersama kami dan Tuhan lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, orang-orang dalam doa-doa semua Tuhan yang jawab semua pergumulan yang ada Tuhan, yang ditinggalkan itu semua. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akhiri doa ini dan biarlah semua diberkati oleh Tuhan, karena mereka pun berseru kepada Engkau Tuhan. Nama-nama kami tidak dapat sebutkan, tapi Tuhan tahu mereka yang mengikuti acara ini secara langsung di tempat ini, secara langsung, secara virtual, secara siaran tunda, semuanya Tuhan berkati.